Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi nasional berjalan perlahan. Pemerintah menyebut berbagai program terus dilakukan, baik dari sisi kebijakan maupun bantuan pendanaan. Pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan untuk mendorong geliat industri pariwisata. Di antaranya optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata, hibah, stimulus reaktivasi pariwisata setelah vaksinasi berjalan. Kemudian juga penerapan sertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability, serta penerapan ketat protokol kesehatan. Ini diharapkan mempercepat pemulihan pada sektor yang menjadi tumpuan ekonomi sekitar 34 juta penduduk Indonesia. Ya, pemirsa, 2 bulan telah masuk tahun 2021. Bagaimana kemudian progres pemulihan sektor pariwisata? Apa kini fokus dan prioritas pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor ini? Kita telah tersambung melalui jaringan telepon dengan Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ada Odo RM Manuhuto. Selamat sore, Pak Odo. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Odo, bagaimana progres pemulihan sektor pariwisata sejauh ini, Pak Odo? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi dalam melakukan proses pemulihan sektor pariwisata di Indonesia, kita bisa lihat dari beberapa negara dan seperti di Prancis dan Jerman, dan ada 4 faktor yang akan mempengaruhi dalam pemulihan tersebut. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam hal ini pemerintah sudah menganggarkan stimulus spend sebesar 600 miliar disampaikan oleh Ibu Menkyu, dan salah satu komponennya adalah sektor pariwisata. Itu yang pertama. Kedua adalah proses vaksinasi dan juga penerapan CHSE. Ketiga adalah infrastruktur jalan yang baik. Jadi ketika kita melihat beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Amerika, dan RRT, pemulihan sektor pariwisatanya didorong oleh wisatawan domestik dan keberadaan infrastruktur dasar seperti jalan tol yang tengah dipercepat pembangunannya pada masa kabinet Presiden Joko Widodo. Ini telah membantu proses pemulihan di sektor pariwisata. Ini kita lihat seperti data di Sumatera Utara, tingkat okupasi hotel justru meningkat 22% lebih tinggi daripada sebelum COVID-19. Dan kita lihat ada salah satu faktornya adalah keberadaan infrastruktur dasar berupa perbaikan kualitas jalan dan jalan tol. Dan yang terakhir adalah yang utama yang kita lihat adalah destinasi yang berkualitas. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh pemerintah mendorong percepatan pembangunan destinasi baru, yaitu 5 DPSP, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Namun terkait dengan Bali, kita pahami memang Bali sangat terkontraksi besar sebesar 9% pada tahun lalu. Oleh karena itu pada tahun ini Pak Menko bersama Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mendesain beberapa kebijakan untuk membantu pemulihan sektor pariwisata di Bali. Dan saya kira salah satu upaya yang bisa dilakukan tersebut adalah memanfaatkan momentum KTT G20 pada 2022, pada November 2022. Baik Pak Odo, artinya Indonesia belajar dari sejumlah negara seperti Jerman, Prancis, Amerika, dan juga RRT, di mana mendorong wisatawan domestik. Namun kalau kita berbicara soal pariwisata tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Sebetulnya saat ini apa yang menjadi kendala untuk penerapan mungkin sejumlah kebijakan yang mengharuskan Indonesia bekerja ekstra mungkin ya kalau dibandingkan dengan negara lain? Satu pertama yang harus kerja ekstra adalah untuk memastikan penerapan protokol CHSE, dan juga
para pengusaha benar-benar menerapkan protokol kesehatan di dalam lingkupnya, apakah di hotel, di restoran dan lain. Karena ini yang akan membantu meningkatkan confidence dari para wisatawan untuk berpergian. Ini kuncinya adalah membangun confidence. Ini adalah yang dilakukan pemerintah dengan terus mendorong penerapan protokol ini. Dan kedua, memang extra effortnya adalah seperti Bali, extra effortnya adalah kita mendorong berbagai kegiatan pemerintah dan BUMN untuk dilakukan di Bali supaya tercipta demand. Dan kunci utama dari situ semua adalah menciptakan demand terhadap produk-produk pariwisata. Nah, sebagaimana data dari Kemenkyu dan BI bahwa 56% PDB kita didorong oleh sektor konsumsi, dan dari 56%, 60% dari 56% itu adalah dari kelas menengah ke atas. Nah, oleh karena itu yang tengah digodok oleh teman-teman Kemenparekraf dan juga dengan kementerian lain adalah bagaimana meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pariwisata, bukan hanya pariwisata tapi juga ekonomi kreatif. Jadi yang kita tengah dibahas adalah bagaimana membanding produk-produk pariwisata dengan produk-produk ekonomi kreatif, seperti jika Ibu melakukan katakan kunjungan ke Bali pada saat membeli tiket dan juga hotel, itu juga dan juga akan memperoleh voucher mengenai produk-produk ekonomi kreatif seperti kria ataupun fashion. Tujuannya adalah para pengusaha-pengusaha kecil yang bergantung pada sektor pariwisata juga, selain yang direct impact, juga yang indirect memperoleh manfaatnya. Oke, Pak Odo, Kapolri menyebut bahwa penerapan PPKM Mikro menunjukkan perkembangan positif. Apakah ini juga telah membantu mendorong geliat pelaku industri pariwisata? Ya, baik. Memang salah satu kuncinya adalah membangkitkan trust terhadap apa yang dilakukan pemerintah, dan data menunjukkan salah satu kunci utama untuk meningkatkan trust masyarakat, terutama konsumen, untuk berbelanja terutama produk-produk pariwisata adalah penerapan CHSE atau penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dan ini yang membangkitkan mereka keyakinan bahwa memang kebijakan untuk mengkontain COVID-19 ini berjalan dengan baik. Dan kalau kita lihat datanya memang sudah mulai melandai dari hari karena melandai terjangkitnya COVID-19. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah bersama-sama memastikan bahwa tren positif ini dapat terus dijaga, dan ini tidak cukup hanya pemerintah tapi dari sektor swasta dan masyarakat pada umumnya. Berarti bisa dikatakan Pak Odo bahwa fokus dari pemerintah saat ini untuk mendorong dan mempercepat kebangkitan sektor pariwisata adalah dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Begitu Pak Odo? Penerapan protokol kesehatan dan juga untuk menstimulus kelompok menengah atas untuk mulai melakukan perjalanan, dan itu harus dimulai dengan ditunjukkan dengan kegiatan pemerintah, kegiatan BUMN dan sektor swasta lainnya untuk menunjukkan bahwa bisa kita berpergian, bisa melakukan kegiatan wisata, tapi dengan catatan kita masing-masing menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan. Di kuncinya adalah kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta dan konsumennya itu sendiri. Oke, Pak Odo, Jokowi mendorong percepatan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Bagaimana kemudian ini akan membantu pemulihan sektor pariwisata? Nah, kalau lihat datanya seperti untuk tahun ini kurang lebih dana pemerintah untuk 5 DPSP mencapai 9 triliun rupiah, dan sebagian besar dana itu digunakan untuk kegiatan infrastruktur, dan ketika kita bicara infrastruktur itu menyerap tenaga kerja yang besar. Kedua adalah usulan mengenai penggunaan dana PEN untuk pengembangan infrastruktur tambahan beberapa triliun untuk pengembangan di 5 DPSP, dan data yang kita peroleh juga kita lihat bahwa dengan tambahan beberapa triliun tersebut bisa menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja. Nah, itu dari segi infrastruktur. Tapi yang utamanya adalah ketika pandemi ini
ini meredah dalam waktu dekat ini, harapannya para wisatawan terutama yang domestik akan memperoleh experience yang baik. Seperti nanti kalau Ibu melakukan ke Labuan Bajo dalam beberapa bulan ke depan akan melihat suatu kawasan di mana semua ductingnya, kabel-kabel semua di bawah tanah, dan ini Labuan Bajo akan menjadi contoh kota pertama di Indonesia yang semua ductingnya ada di bawah tanah dan juga kualitas infrastrukturnya baik. Nah, ini apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi visi dan arahan Pak Presiden akan meletakkan fondasi kuat bagi Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan dalam memiliki destinasi pariwisata yang berkualitas. Dan mungkin kalau saya boleh bandingkan, Bali adalah contoh bagaimana destinasi pariwisata berkembang secara organik dalam waktu 20-34 tahun. Jadi Bali yang kita lihat saat ini adalah proses yang 30-40 tahun. Sementara 5 DPSP ini ketika tahun 70-80 pernah merasakan kejayaan, kemudian menurun. Nah, untuk 5 DPSP ini pemerintah menginjek supaya prosesnya bukan hanya organik tapi terstruktur dengan baik. Dan rencana 5 DPSP ini bukan hanya 5-10 tahun tapi sampai 2045. Jadi sekarang yang dilakukan pemerintah adalah meletakkan fondasi yang kokoh untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas yang berdasarkan pada 3 prinsip. Pertama, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian nilai-nilai masyarakat, dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Odo, singkat saja terakhir, vaksinasi sudah berjalan nih Pak, sepanjang tahun ini ditargetkan juga proses vaksinasi tidak akan berjalan cukup panjang atau memakan waktu seperti itu. Apakah dengan adanya vaksinasi yang sudah mulai berjalan ini, sektor pariwisata bisa benar-benar pulih pada tahun ini, Pak Odo? Mungkin perlu dilihat bahwa kalau lihat datanya, proses pemulihannya akan secara perlahan akan terjadi. Yang penting dilakukan adalah proses vaksinasi ini benar-benar dikawal dan masyarakat percaya kepada pemerintah bahwa apapun yang pemerintah lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Dan saya kira proses vaksinasi ini menunjukkan bahwa pertama pemerintah siap untuk mengkonten COVID-19 ini, kedua pemerintah bersungguh-sungguh memastikan bahwa proses vaksinasi ini menjangkau masyarakat yang banyak sehingga menciptakan herd immunity. Baik, kita harapkan sektor pariwisata bisa cepat pulih, Pak Odo. Terima kasih Pak Odo Manuhutu sudah bergabung bersama kami di Prime Time.